Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan pada hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu kelahiran Yesus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelahiran seorang bayi biasanya disambut dengan berbagai persiapan yang menyibukkan orang tuanya, terlebih kelahiran bayi pertama. Demikian yang telah saya alami. Ketika anak saya Joy akan lahir, kami sibuk mencari perlengkapan baby untuk dia. Segala persiapan yang terbaik karena bayi pertama di tengah-tengah keluarga kami. Bapak Ibu saling terkasih, tetapi jikalau kita melihat, mengamati kisah kelahiran Yesus, maka kesan yang boleh kita dapatkan adalah
kesederhanaan yang sangat jelas terlihat. Kalau tadi saya katakan ketika keluarga, bahkan secara terkhususnya saya sendiri menyambut kelahiran bayi pertama, maka akan mempersiapkan persiapan yang terbaik spesial untuk bayi akan lahir tersebut. Namun kelahiran Yesus Kristus kita melihat yang adalah kesederhanaan yang sangat terlihat dengan jelas, di mana lahir di tempat yang sederhana dan dalam keluarga yang relatif sederhana pula. Dan kesederhanaan ini makin jelas bila dibandingkan dengan kelahiran Yohanes anak Zakaria yang boleh kita renungkan semalam, di mana ayah Yohanes adalah seorang imam, sedangkan ayah Yesus seorang tukang kayu. Bapak Ibu saudara terkasih, pemberitahuan kelahiran Yohanes terjadi di Bait Allah di Yerusalem, yaitu di pusat peradaban Yahudi. Sementara kelahiran Yesus kita boleh melihat tadi diberitahukan di kota kecil yang bernama Nazaret. Kalau kita melihat kelahiran Yohanes terjadi di rumah, sedangkan Yesus lahir di sebuah kandang hewan. Bapak Ibu saudara terkasih, suatu tempat yang sangat hina. Apakah tidak ada tempat yang lain? Seperti yang kita baca tadi, bahwa semua penginapan penuh, tempat yang ada adalah kandang hewan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus lahir di sebuah kandang hewan, sedangkan Yohanes lahir di dalam rumah. Dan bayi Yohanes diletakkan di tempat tidur yang nyaman, sementara bayi Yesus di dalam palungan. Kelahiran Yohanes dirayakan oleh kerabat dan tetangganya, sedangkan kelahiran Yesus hanya dihadiri para gembala yang merupakan kelompok orang yang sederhana. Bapak Ibu yang terkasih, ini semua terjadi karena Yusuf dan Maria harus meninggalkan Nazaret ke kota asalnya, yaitu Bethlehem, untuk mendaftarkan diri dalam sensus yang diadakan pemerintah Romawi. Namun demikian, kelahiran Yesus mengundang kehadiran malaikat surgawi yang menyatakan bahwa kelahiran Yesus merupakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kalau kita tadi membaca di ayat ke-10, Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan tadi bahwa lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Bapak Ibu saudara terkasih, kesederhanaan bukanlah menjadi hal yang hina. Namun kita melihat Yesus lahir di tengah-tengah kesederhanaan, dan ini menjadi topik penting di dalam kisah kelahiran ini, yang dimana dia lahir itulah yang memberikan makna penting. Karena Yesus lahir, maka ada harapan bagi dunia untuk tidak lagi tenggelam dalam lumpur dosa dan terjerat dalam belenggu maut. Kelahirannya memberikan kesempatan pada dunia untuk boleh merasakan kasih karunia Allah, dan ia membuka jalan bagi manusia untuk berdamai dengan Bapa. Sebagaimana tadi kita baca di ayatnya yang ke-11 dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dan ayat ke-14 dikatakan, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bapak Ibu saudara yang terkasih, kesederhanaan bukanlah hal yang tidak penting. Kita melihat Yesus lahir dalam kesederhanaan,
namun membawa makna yang begitu besar. Sekalipun dia lahir dalam kesederhanaan, namun dia membuka jalan bagi kita untuk boleh memperoleh perdamaian dengan Allah dan menikmati kasih karunia yang daripada Allah. Dan jangan pernah sesali dalam hidup kita. Sekalipun apa yang kita miliki hanya cukup untuk menjalani hidup kita sehari-hari, namun kita harus mengingat bahwa ada Allah yang memelihara kehidupan kita, yang membawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita mau memberi hidup kita sungguh percaya kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saya yang terkasih, Dia yang lahir itulah yang memberi makna penting dalam hidup kita. Karena Yesus lahir, maka ada harapan bagi dunia ini untuk tidak lagi tenggelam dalam lumpur dosa. Oleh karena itu, mari kita berikan respon kita kepada Allah yang telah lahir di tengah dunia ini dengan kita membuka hati kita, menyambut Dia. Sekalipun Dia lahir dalam kesederhanaan, tapi Dia membawa makna penting dalam hidup kita, perubahan yang begitu besar. Bila kiranya kita menjadikan hati kita sebagai palungan tempat kelahirannya, agar kita pun dapat menikmati sukacita kelahiran Yesus Kristus. Mari Bapak itu renungkan kelahiran Yesus dalam hati kita. Sekalipun kita tidak memiliki harta yang berharga untuk kita persembahkan, tapi hati kita yang mau kita berikan menjadi palungan tempat Yesus tinggal, itu yang paling penting untuk boleh menikmati sukacita itu. Dan kita akan merasakan damai sejahtera daripada Allah yang boleh senantiasa memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk hari ini. Kami telah merenungkan firman Tuhan tentang kelahiran Yesus Kristus yang lahir di tengah-tengah kesederhanaan, namun membawa makna penting di tengah-tengah kehidupan di tengah dunia ini. Terima kasih Bapak yang Kau lahir di tengah dunia dan membawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Bila kiranya damai sejahtera itu boleh melingkupi kehidupan kami, dan kami siapkan hati kami menjadi palungan tempat Yesus tinggal di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Tuhan kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dia lahir untuk kami, Dia mati